Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Faisal Adi Pramana akan mempresentasikan hermeneutika dengan judul Hermeneutika Derrida. Biografi Derrida. Derrida lahir pada 15 Juli 1930 di kota El Biar, dekat Algiers di negara Aljazair yang waktu itu masih dijajah oleh Prancis. Ayahnya adalah seorang pemasar untuk sebuah perusahaan anggur dan minuman beralkohol. Orang yang sangat sibuk dan jarang membaca buku. Sebagai keturunan Yahudi, dia juga mengalami diskriminasi pemerintah Vichy di Prancis yang waktu itu berkolaborasi dengan Nazi Jerman dan sempat dikeluarkan dari sekolahnya. Di tahun 1952 ia berhasil masuk ke École Normale Supérieure, yakni sekolah bergengsi yang telah meluluskan banyak filsuf Prancis antara tahun 1953 sampai 1954. Ia juga mempelajari arsip-arsip Husserl di Universitas Leuven, Belgia. Derrida sempat mendukung para intelektual disiden di Cekoslovakia dan diketahui memberi seminar bahwa tanah di Praha pada tahun 1981. Dia juga berkampanye melawan apartheid dan rasisme dalam bentuk membela kaum imigran di Prancis serta melawan terorisme negara. Dalam 5 dasawarsa, dia telah menulis 100 jilid buku. Pemikiran teori Derrida ini lebih jauh daripada topik hermeneutika. McQuillan membantu memperjelas pengertian dekonstruksi. Menurutnya ada 5 strategis untuk memahami dekonstruksi. Pertama, kata cara dalam baca atau metode. Sebetulnya tidak tepat untuk dekonstruksi. Derrida telah menyebutkan pas de method. Kedua, dekonstruksi ini menempuh 2 tahap, yakni oposisi biner itu harus dibalikkan, misal pria atau wanita menjadi wanita atau pria. Dan setelah dibalik, sekarang seluruh sistem pemikiran yang didikte oposisi biner itu harus disingkirkan, sehingga istilah-istilah dalam oposisi biner itu dipikirkan tanpa pemikiran biner lagi. Ketiga, dekonstruksi meminat yang terpinggir, misalnya pria atau wanita. Keempat, dekonstruksi adalah sejarah. Kelima, tidak ada yang bebas teks. Berbeda dengan hermeneutika normal, dekonstruksi justru mengandalkan bukan hanya tiadanya makna asli sebuah teks, melainkan juga ketidakmungkinan keutuhan makna teks, sehingga sebuah teks dapat diinterpretasi sampai terhingga. Itulah sebabnya dekonstruksi dapat disebutkan hermeneutik radikal. Derrida sendiri menyatakan bahwa dekonstruksi terlalu sulit untuk didefinisikan dan diterjemahkan. Pertama, karena istilah apapun yang digunakan untuk menerjemahkan atau mendefinisikannya dengan menggunakan suatu makna ataupun konsep yang bersifat definitif, dengan sendirinya membuka peluang untuk berlangsungnya suatu operasi dekonstruksi. Kedua, Derrida menolak adanya konsep yang terlepas atau melampaui kata-kata. Derrida menolak adanya suatu konsep dekonstruksi yang hadir ke dunia yang berada di luar kata-kata yang terangkum di dalam berbagai frasa atau kalimat. Untuk menjelaskan suatu kata dibutuhkan kata-kata yang lain, dan yang ada hanya kata-kata serta tidak ada yang berada di luar kata-kata. Maka tidak ada suatu konsep yang berada di luar serta melampaui kata-kata. Merubah realitas. Menurut Derrida juga berarti merubah teks, dan teks itu sendiri adalah realitas kehidupan manusia. Untuk mengubah realitas tersebut, orang pun terlebih dahulu mampu memahami dan menggambarkan realitas. Titik berangkat Derrida adalah teori tindakan tutur, speech theory, yang banyak dikembangkan dalam teori komunikasi maupun linguistik. Jadi tidak hanya menggambarkan maksud teks yang dibacanya secara persis, tapi juga merubahnya menjadi teks yang memiliki makna baru. Dua konsep itu adalah deconstruction and transformation, dapat digabungkan menjadi deconstruction. Ia hanya menerapkannya dan membiarkan pembacanya merumuskan sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa hakikat dekonstruksi bersifat plural. Tidak ada satu definisi utuh yang bisa menjelaskan makna terdalam dari dekonstruksi. Dekonstruksi mengandaikan bukan hanya tiadanya makna asli sebuah teks, melainkan juga
ketidakmungkinan keutuhan sebuah teks. Jika demikian, aktivitas interpretasi tidak lagi memiliki fondasi dan menunda setiap upaya konstruksi makna yang koheren. Sebuah teks dapat diinterpretasi sampai tidak terhingga. Nah, sebabnya dekonstruksi dapat disebut hermeneutik radikal. Dari tema kini bahwa adalah adanya teks yang tidak lagi bergantung pada suatu subjek apapun, melainkan membiarkan dirinya terurai dan otonom dalam medan makna yang tidak ada habis-habisnya. Derrida lebih jauh membayangkan adanya suatu tulisan primordial yang diistilahkannya archwriting, yakni tulisan yang mengatasi segala bentuk metafisika dan kehadiran. Melalui pembacaannya atas tradisi metafisika barat, Derrida sampai dapat kesimpulan bahwa tradisi itu mesti diakhiri. Dekonstruksi adalah perayaan terbuka terhadap the end of metaphysics. Dekonstruksi hermeneutik radikal menunjukkan kekhasannya yang tidak terulang dalam bentuk-bentuk interpretasi yang kita kenal sebelum ini. Hermeneutik radikal dari itu mempersoalkan secara lebih mendasar lagi identitas tradisi dengan dirinya sendiri. Karena menurut Derrida, repetisi dan keberlainan hadir bersama-sama dan identitas tidak mungkin murni. Untuk mencari kebenaran, maka seorang dari keluarga Zulaikha memberikan argumentasinya. Disebutkan dalam Al-Quran, qala hiya zawat zadatsni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubrin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Setelah dekonstruksi terhadap tuduhan Zulaikha itu ternyata ada pada sobekan baju Nabi Yusuf. Sepertinya sobekan baju itu bukan hal yang penting, suatu hal yang mungkin dianggap sepele, tapi ternyata itulah yang mengungkapkan kejadiannya sebenarnya. Ketika gamis Nabi Yusuf diperiksa dan didapati sobekan itu ada di bagian belakangnya, menjadi jelaslah bahwa Nabi Yusuf itu tidak bersalah. Mungkin ini yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.